Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Aska Mukminin di Rumah Institut Inspiratif Mencerdaskan. Kali ini kita berada di kediaman Bapak Dadak Subroto. Siapa Pak Dadak Subroto? Beliau adalah salah seorang pengusaha tanaman hias yang sudah 32 tahun menekuni usahanya. Kita akan ikuti bincang-bincang santai menjelang buka Ramadan. Karena hari Ramadan tidak ada suguhan ini, tuan rumahnya bebas. Oke, kita ikuti setelah yang satu ini. Masih bersama saya Aska Mukminin di Rumah Institut Inspiratif Mencerdaskan. Saya kali ini berada di kediaman Bapak Dadak Subroto. Ini seorang teman lama ini, sudah puluhan tahun terpisah oleh jarak dan waktu. Saya di Surabaya, beliaunya di Jember. Kita sapa Pak Dadak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini hampir 30 tahun terpisah. Rumahnya rimbun, orangnya juga rimbun. Pak Dadak, saya ingin mengulik tentang masa lalu Pak Dadak nih. Lama terpisah, tiba-tiba sudah punya usaha sebesar ini dan bidangnya juga secara istiqomah dijalani. Nah, saya ingin tahu ini, waktu masa kecil ini kapan ini mulai jatuh cinta dengan tanaman? Ini kalau ngomong nih jatuh cinta ya, senang pada tanaman itu saya sejak SMP kelas 2. Jadi kelas 2 betul-betul saya senang berkebun, merawat tanaman, hari-harinya itu saja. Selain juga otomatis sekolah berlalu sampai lulus SMA. Saya pindah ke Jember untuk menuntut ilmu sebenarnya. Jadi bukan untuk berbisnis tanaman hias, tapi karena waktu kuliah ternyata banyak luangnya. Banyak luangnya. Jadi fakultasnya apa? Fakultas sastra. Fakultas sastra. Sekarang fakultas budaya ya. Sekarang fakultas budaya. Di Jember, di UNED berarti. Betul. Oke. Jadi karena banyak waktu luang, saya bingung apa yang harus saya lakukan. Akhirnya saya tidak lagi kos in the cost, tapi saya mencoba mengontrak rumah. Mengontrak rumah bersama dengan teman-teman. Cuman kalau teman-teman kan hanya membutuhkan kamar. Ya. Kamar dan dapur atau ya keperluan-keperluan yang sifatnya pribadi. Tapi saya dengan mengontrak itu, saya mikir, wah ini sebuah peluang. Saya bisa berkebun dengan halaman yang ya seadanya. Mungkin waktu itu karena tipe 36, ya mungkin hanya 6-7 meter, 8 meter. 8 meter ya. kali 3 meter. Kebun ruang yang tidak digunakan ya. untuk ya sekitar halaman itu. Rumah. Ya, halaman rumah. Ya. Akhirnya saya menggunakan halaman itu semaksimal mungkin, menanam dan terus menanam. Apa waktu itu yang ditanam? Waktu itu saya menanam jenis tanaman yang sederhana, yaitu bambu Jepang. Bambu Jepang. Dan berbagai tanaman yang lain yang mungkin seperti lombok, tomat untuk keperluan sehari-hari. Tapi yang utama waktu itu bambu Jepang. Nama latinnya itu Dracena sorgulasa pantulata. Waduh. Saya sulit melafalkan. Yang saya ingat malah nanam lombok sama tomatnya untuk nyambel. Jadi tinggal nambah tempe sama mancing sebentar sudah bisa sarapan. Ya, memang itu pendukung utama waktu itu. Terus waktu itu waktu ngontrak itu halaman ditanami, terus itu berarti sudah mulai berjualan. Berjualan enggak? Tapi tetangga itu pada berdatangan. Emak-emak ini? Iya, berdatangan menanyakan ini berapa, ini berapa, itu banyak yang datang. Bergantian. Mendatangi rumah saya. Rumah saya. Untuk lihat tanam, untuk lihat Pak Dadak ya. Soalnya waktu masa mudanya kan masih belum ganteng, masih ganteng. Iya. Jadi memang untuk menanyakan tanaman. Akhirnya mereka mendapat informasi tentang tanaman yang memang saya sangat kompeten dengan tanaman-tanaman itu betul-betul baik secara biologis, maksud saya tanaman namanya sampai
penelusuran apa induknya. Saya betul-betul paham kalau tanaman hias. Selain itu juga tentang artistiknya. Jadi keindahan apa itu tanaman hias. Iya. Ya. Kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu. Emak-emak pertama yang beli namanya Waduh. siapa? Ingat nggak? Kalau itu sudah lupa. Oh, sudah lupa. Ya, sudah lupa. Kalau Iya, namanya iya. lupa, berapa harganya? Nah, kalau ini ingat. Jadi waktu itu saya tidak bisa memberi harga. Oh. Jadi sama sekali buta tidak tentang bisa harga. memberi harga. Iya. Karena masih Iya. belum benar-benar berbisnis Iya. di pemirsa. Belum, ya. Akhirnya dia membayar dengan uang Rp4.000. Saya bilang terima tahun berapa kasih. itu? 4.000? Tahun 4.000 itu tahun 90-an. Tahun 90. Jadi uang 4.000 itu waktu itu luar biasa banyak. untuk Kalau- seorang mahasiswa. Utamanya untuk seorang mahasiswa, iya. Iya. Utamanya kalau dibelikan nasi itu cukup untuk 4 sampai 5 hari. Oh, Jadi nice, cukup ya. untuk kebutuhan 4.000. makan di warung loh Ya, ya, makan bukan di warung. makan di rumah loh. Kalau dimakan rumah bisa setengah bulan. 4.000 setengah bulan tahun 90-an. 90-an, oke. Jadi waktu itu harga nasi per piring itu sekitar Rp300, Oh, iya, iya. 250 Rp300. Jadi uang 4.000 itu banyak. Dan saya kaget sebenarnya. Kok sebanyak ini gitu. Ya, ya. Saya bilang sudahlah Bu, monggo gitu. Ambil saja. gitu. Masa dia akhirnya membeli dengan 4.000. Sebanyak sekali tetangga-tetangga yang menanyakan, ada yang ngasih 5.000, ada yang ngasih 3.000. Nice, ya. Terus begitu. Akhirnya ada salah satu teman yang di rumah waktu itu. Kok niku kleru dak. Ini Jember ya. Ya, ya. Jadi bahasanya orang Jawa Timur. Ya, ya. Lah wong kon sing duwe, yo kok gak iso ngregani. Ya. Ya gitu ya. Loh, jadi kamu salah Dak, karena tidak Kamu bisa memberi harga. memberi harga. Gitu, ya, Kamu ya. yang punya, Nah. yang tahu tentang seni tanaman hias ya kamu, yang tahu tentang berkebun ya kamu, ya kamu harusnya bisa. Akhirnya waktu itu secara sembarangan kita membuat kalkulasi, tuku pote, apa bibite, yang bibit harusnya saya tidak membeli, di situ kan harus ada kalkulasi, tetap Ya, harus ya. ada kalkulasi. Jadi Mulai total hitung ya secara bisnis. total itu habisnya 1.750. Ya. Akhirnya dihitung-hitung dengan perawatan sampai jadi barang itu, sampai jadi barang yang ideal untuk dijual itu menjadi Rp5.000. Itu dari petani. Jadi pedagang harus dapat. Ya. Ya, jadi waktu itu menjadi Rp6.000 per potnya. Oh, 6.000 dari rupiah per 4.000 akhirnya naik Naik, setelah ya dikoreksi setelah harganya. dikalkulasi, iya, dikalkulasi. Saya ragu waktu itu. Lah apa ya nek wong gelem lek 6.000. Oh, iya. Dalam hati saya gitu. Iya. Tapi apa boleh buat? Ini sebuah dikalkulasi. Iya. Akhirnya dia bilang kalau tidak ada harganya, tidak ada orang datang. Ya, ya, ya. Jangan membuat bisnis atau sebuah persepsi harga dari otakmu yang memang waktu itu uang ndak duwe. Nah, Iya, iya. jadi dia bilang gini, kalau kamu menjual itu yang membeli kan bukan kamu. Iya. Ada pembeli yang kemampuan finansialnya jauh di atas kamu. Iya. Jadi saya mikir loh, sebenarnya dalam hati saya apa yo payu. Ya, Nah, ya. berarti ternyata dengan harga yang baru dari 4.000 naik 6.000 itu malah laku keras. Malah laku keras. Malah laku bahkan keras. bahkan yang seharusnya belum Rp6.000 ya, karena usia tadi Ya. ya tetap dijual 6.000 laku. Oh, iya. Jadi yang dijual 6.000 itu yang sudah 3 Sudah bulan, jadi, oh. sudah 3 bulan. Lah ternyata yang baru bulan ketiga alias 2 bulan itu sudah laku juga 6.000. Oke. Oh, Pak Dadak mengatur waktu ini antara usaha tanaman sama kuliah ini. Ini ya, oke. Jadi masalah waktu, karena nggak ada kuliah subuh, nggak ada. Oh, dulu nggak ada. Kecuali Ramadan. Iya, iya. Dan waktu itu saya belum subuh, Iya. gitu ya. Jadi Iya. bangun saya sebelum subuh. Oh. Jadi sebelum subuh itu saya sudah berkebun. Sudah berkebun mulai sampai nanti kuliah baru jam 8 atau setengah 7. Belum serimbun ini ya? Oh, belum. Badannya juga belum maksudnya serimbun. kebunnya Iya, belum iya, serimbun betul. sekarang ini ya, Iya. seperti sekarang Iya, ini, betul. kan? Iya. Oh. Jadi saya memanfaatkan waktu subuh dan waktu sore setelah kuliah. Setelah kuliah. Ya, apapun bentuknya ternyata ada yang namanya lupa tadi. Jadi lupa ya bahwa tujuan utama ke sini itu
sekolah, kuliah. Oh, Jadi oke. itu off the record ya. Saya kuliah itu 10 tahun. Waduh. Baru 10 lulus. tahun. Bukan 10 tahun. 9 tahun. Oh, iya. 11 bulan. No. 20 hari. Itu S2 ya? Oh, kalau S-nya 3 sekarang. S3. Kan dadak SSS. Oh, Dadak Subroto Sarjana Sastra. Ya, oke. Menarik sekali teman-teman. Jadi kuliahnya selesai. Tetapi yang khusus yang ini jangan ditiru katanya. Nggih. Jangan Ya, ditiru. yang ditiru. Jangan ditiru 10 tahunnya 10 tadi, tahunnya. Mas. Nah, Tetapi iya. prestasinya Eh. bisa lulus kuliah, kemudian bisa mempunyai usaha di bidang tanaman hias. Ini yang harus kita kulik lebih dalam lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Kita ikuti yang sesudah ini. Action. Masih bersama saya Aska Mukminin di Rumah Institut, inspiratif mencerdaskan. Kita masih bersama Pak Dadak Subroto. Nah, Pak Dadak, saya ingin tahu sebenarnya dulu ketika kuliah sambil berkebun. Nah, tentu ini kan ada dua sisi yang bisa jadi mana yang harus diperjuangkan. Ternyata di kemudian hari terbukti bahwa kebun menjadi pilihan. Nah, saya ingin tahu inspirasi apa yang membuat Pak Dadak itu kuliah tetapi juga akhirnya jatuh cinta dengan kebun. Ya, terima kasih. Jadi awalnya apapun bentuknya, saya usaha itu tujuannya ya memang sekolah, kuliah tadi. Jadi harus lulus jadi sarjana dan kebanyakan pada zaman itu apa ya, menjadi seorang pegawai itu sebuah kebanggaan dan mungkin salah satu faktor bahwa saya akan menjadi pegawai itu langkahnya lebih mudah. Ya. Lebih mudah karena ada waktu itu dapat beasiswa. Oh, terus Super Smart? Ya, Super Smart. Oh, 90. Nah, jadi ada langkah yang lebih mudah. Nah, ya. Koneksi juga koneksi juga ada. banyak, iya. Terus yang walaupun juga tetap semua harus berkompetisi tadi, tetap harus berebut tadi. Masih klimis dulu. Nah, dalam kondisi yang apa ya? Memilih-milih itu tadi, saya itu mikir-mikir sebenarnya apa yang saya cari. Ternyata saya senang dengan bidang saya ini. Akhirnya waktu itu juga ada dari kampus, ada sodoran ya, yang mau mengikuti pendidikan khusus. Ya. Jadi pendidikan khusus berupa training. Gitu ya? training ya. Saya kebetulan dapat bagian untuk memilih, boleh ikut gitu. Oh, boleh ikut. Sebenarnya naif. Saya ikut itu naif. Karena yang saya mau berangkat ke Surabaya untuk belajar itu sangune. Nah, jadi bukan ilmunya, bukan. ilmu. Nah, jadi karena dapat transportasi, dapat macam-macam lah. Ya, banyak. Pergi ke Surabaya lagi. Berangkat ke Surabaya. Posisi di Jember. Posisi di Jember. Anggap saja traveling. Nah, jadi bukan sama Ya. sekali. Jadi bagi saya waktu itu enggak ada gagasan itu enggak ada selain oleh uang saku. Wis ngono tok, Iya. wis ya. Akhirnya berangkat pun juga ya sekedar aja. Tapi ketika saya belajar dari awal yang semula ogah-ogahan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu salah satu tutor sudah bilang gini, luar biasa. Saya sudah menemukan 2 orang dari 20 orang ini. Tapi saya tidak tahu apa aku termasuk, saya tidak tahu. Saya sudah mendapatkan 2 orang dari 20 orang ini yang saya yakinnya bahwa nanti dia akan tidak meninggalkan paket ini. Tidak akan meninggalkan berwira swasta ini. 20 peserta itu dari mana Nah, aja? itu dari Waktu- seluruh Jawa Timur. Oh, seluruh Jawa Timur. Mahasiswa dari beberapa universitas. Bukan hanya mahasiswa. Oh, bukan hanya Jadi mahasiswa. banyak beragam apa? Latar belakang. Iya, latar belakang. Tapi yang banyak mahasiswa. Mahasiswanya itu kira-kira lebih dari 60%. Yang dari Surabaya, dari Jombang, dari Setelah sepulang dari pelatihan itu apa yang terjadi? Itulah yang sesuatu yang belum pernah saya miliki sebelumnya. Jadi sesuatu yang luar biasa bahwa ada satu dua patah kata atau kalimat yang betul-betul melekat. Mencari gaji itu sulit sekali. Ya. Berebut ke sana kemari,
dan tidak ada gaji yang tanpa berebut. Ya. Terus menggaji juga sulit. Ya. Nah, sama-sama sulit, maka tanamkan pada dirimu, ayo menggaji. Oh, Ya, nah ini Menggaji. Jadi, nah satu hal lagi, itu clue jadi pengusaha ya, menggaji. paling tidak menggaji diri sendiri. Oh. Ya, jadi tidak harus Awalnya berawal bukan, langsung gaji. bukan. Berarti Nah, paling tidak ya, menggaji diri sendiri. Jadi jangan mencari gaji, gajilah dirimu sendiri. Akhirnya ada kalkulatifnya bukan ekonomis, bukan. Karena hobi tadi. Ya. Jadi ketika saya sudah mendapat bahwa menggaji itu juga sulit, mencari gaji tidak kurang sulit. Jadi sulit juga, sama-sama sulit. Jadi gajilah diri sendiri. Oke. Nah, dari persepsi itu akhirnya saya mulai menimbang bahwa bahagia, senang itu mahal juga. Oh. Nah, jadi mengapa saya tidak berbahagia dulu? Baru nanti cari gaji atau menggaji diri sendiri tadi, Pak. Maksud saya. Nah, karena senang saya berkebun, menanam dan menanam. Nah, itu sebuah motivasi yang luar biasa dan saya sudah bahagia. Oh. Sudah dalam bentuk apapun menanam itu membuat saya bahagia. Mulai dari mempersiapkan medianya, mencari bibitnya, menanam, tumbuhnya satu lembar daun atau satu lembar akar itu membuat ya. Nah, jadi bukan hanya karena nanti jadi tanaman bagus harganya mahal, bukan. Jadi saya bahagia betul-betul dari awal berkebun tadi. Oke. Menikmati prosesnya. Nah, betul. Nah, dari situ saya mendapatkan satu poin dalam kehidupan. Ya. Bahagia. Oh. Bahagia dengan berkebun. Nah, akhirnya dengan tanaman yang dengan motivasi itu tadi, saya sudah memutuskan bahwa ijazah saya harus utuh. Oh. Maksudnya tidak boleh difotokopi. Dibiarkan disimpan Nah, iya. tanpa bermaksud untuk mengecil artikan Ora, arti pendidikan. iya. Lolek ora sinau ya ora iso. Ya, Pak Dadan, tentu di dalam perjalanan mengelola kebun ini pasti ada satu waktu yang paling sulit. Nah, saya ingin tahu nih, kalau boleh. Ini yang saya dapatkan. Waktu tersulitnya. Iya. Nah, ini yang saya dapatkan dari belajar tadi ya, bahwa kesulitan itu sebuah keindahan. Kesulitan sebuah keindahan. Jadi nek ora angel, Yeah. ya lucu. Yeah. Nek ora gagal, ya naif. Gitu loh ya. Jadi harus angel, harus gagal, Yeah. harus terus. Harus terus. Iya. Yang tidak semua orang bisa, Loh, gitu kan? Nah inilah nikmat tadi. Oh, Jadi kesulitan adalah sebuah keindahan. Iya. Tahun berapa itu yang paling posisi yang paling sulit? Saya tidak pernah menganggap tahun. Oh, Jadi kalau Tidak terasa, kalau berarti? sampean melihat saya sekarang tua ya. Saya baru kemarin saja. Jadi tidak ada itu. Yang kemarin yang tidak ada. Jadi ini sebuah langkah yang terus menerus. Satu hal kecil yang setiap kali saya mengajak berkebun, setiap kali saya mengajak berkebun teman-teman, itu selalu ada kata-kata seperti ini. Sayang aku gak duwe nggon. Nah, ini kalau mereka atau siapapun yang tahu sekarang saya punya kebun, punya nursery yang besar, ada pegawai banyak, itu mungkin ya iku mau mikir sing gak. Padahal awalnya tadi saya sudah ceritakan bahwa saya mengontrak rumah tipe 36 saja bertiga. Iya. Bertiga. Sekarang ini luasannya berapa ini yang di sini aja? Kalau sini mungkin 1000-an, Yang di Kelompangan itu 2000. Di Kelompangan 2000-an ya? 2000-an, nggih. Kalau Dan itu boleh tanaman hias isinya. Kalau boleh tahu berapa banyak jenisnya ini? Nah, kalau itu saya enggak tahu. Kira-kira. Enggak bisa. Enggak bisa. Yang pasti ribuan ini. Enggak ribuan, tapi banyak. Bentar. Yang tadi saya bilang ada setiap orang mengatakan bahwa mau berkebun tidak ada tempatnya. Nah, ini yang naif. Okay. Karena saya punya filosofis kecil yang saya dalami betul, saya alami dan terus saya alami dan terus saya alami dan terus saya alami. Ini menjadi luar biasa sebenarnya kalau kita kaji. Okay. Yang pertama tadi ada kata-kata tidak ada tempat untuk berkebun. Tidak ada tempat. Nah, setiap kehidupan mesti ada panggunnya. Jengkal setiap jengkal. Nah, gitu. Jadi mudah sebenarnya. Waktu saya di tipe 36 itu, di tipe 36 itu,
dalam waktu 6 bulan saya repot berjalan karena penuhnya tanaman. Nah, saya punya keyakinan, suatu ketika nanti Allah mesti mencarikan tempat tanaman-tanaman ini. Karena tanaman ini urip. Nah, di antaranya yang dibeli-beli tadi. Digolek ninggon karo Gusti Allah dijoli duit. Nah, ya. Lama-lama tetangga yang F6, waktu itu saya di F7. Bilang gini. Daerah mana itu? Di Semeru, di perumahan Semeru. Perumahan Semeru. Perumahan Semeru Jember, ya. F6 bilang begini. Mas, nek kono kebek, keken kene lho. Iya. Iya, keken kene lho. Kalau enggak ada tempat, taruh di tempat saya. Iya, ya Allah. Akhirnya tapi saya tidak bisa perpanjang rumah itu. Apa sebab? Filosofis itu tadi. Bahwa kalau kebek nggone, kok enak nggone, Gusti Allah mencarikan tempat. Akhirnya mungkin Pak Aska itu ingat namanya Pak Sodako Zainuddin. Oh ya, ingat itu dosen senior ya. Ya, dosen senior itulah yang memotivasi saya untuk pindah ke rumahnya. Yang lebih luas ya. Nah, pindah ke rumahnya lebih luas, tetangganya tanah kosong. Disuruh nyari siapa yang punya kontrak. Gawinin kebun. Wis tok. Engko lak berhasil. Ya Allah, betul. Nah, jadi menanam terus saja, nanti yang mencarikan Allah. Ya. Yang terakhir ini, yang terakhir. Nggih. Sebagai penutup, filosofinya apa sampai bertahan di tahun ke-35 mungkin ya? 32 tahun. Iya. Sejak awalnya. Iya. Dan ini akan terus ini ya. Terus. Memang terus. Sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Insyaallah. Filosofinya apa? Iya. Tadi itu dari awal saya bilang bahwa saya senang. Sehingga saya bahagia. Iya. Cinta. Nah, yang kedua, ternyata saya tidak bisa bekerja sendiri. Sekarang harus ada 8 orang untuk membantu saya. Ada 8 karyawan. Ada 8 karyawan, ya. Bukan hanya itu. Ternyata secara finansial, ya alhamdulillah. Ya apa ya? Arep ngomong nih. Cukup. Ya, arep ngomong nih. Mau ngomong apa lagi? Jadi saya berkebun, menanam dan banyak orang berdatangan untuk belanja tanaman. Oke. Ya. Yang saat ini koleksi yang paling unik menurut Pak Dadang. Gini, kalau ngomong nih unik, arah saya bukan ke sana. Arah saya ke budidaya. Dan menampilkan keartistikan. Jadi kalau kita bilang unik, tidak bukan unik ya, mungkin tepatnya langka. Langka juga gitu. Saya juga tidak menguri-uri yang langka, bukan. Begitu, karena tapi saya Allah semua. Iya. Ini sikap adil terhadap semua tanaman. Kalau sekarang yang menjadi motivasi saya lebih saja, ya itu saya mengarah ke anggrek dan kaktus. Mengarah ke kaktus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan masalah tanaman mungkin, tapi nanti kalau kita mau membicarakan masalah tanaman yang lain, bahwa tanaman itu sebenarnya, saya itu waktu SMP itu bilang pada diri saya sendiri, nek engko wis entek kembang, aku koleksi opo. Oh gitu ya. Sempat itu. Waktu itu masih SMP. Jadi 36 atau 37 tahun yang lalu. Sampai hari ini belum selesai. Epilog ini ya. Pak Dadang. Satu kata ini, prospek bisnis tanaman hias ke depan gimana? Waduh. Saya itu kalau mau cerita prospek ke depan itu luar biasa. Jadi hampir semua nursery yang kecil dulu di Batu, di Malang, di Jember, sekarang sudah menjadi besar-besar. Satu lagi, yang dulu hanya penghobi, sekarang juga sudah menjadi pengusaha yang melewati kemampuan saya juga. Jadi mari siapa saja yang masih punya keinginan, punya greget, bisa mau menimba dimanapun, apalagi di sini. Monggo. Nice. Nah, teman-teman, jadi Puspa Alam ini juga terbuka untuk dijadikan sebagai tempat ngangsu kaweruh bahasa Jawa, atau untuk sharing, sinau bareng. Nah, kita akan carikan nanti sebuah program nanti supaya kita bisa belajar bareng sama pemirsa ini, Pak Dadang. Kita desain program supaya bisa
berbagi kesuksesan. Karena bagi Pak Dadak, rezeki tidak tertukar. Tidak akan khawatir dengan kompetisi, tidak akan khawatir dengan kompetitor. Begitu Pak Dadak ya? Justru bagi saya tidak ada kompetitor, Tidak mitra. ada. Yang ada adalah mitra. Mitra. Ya. Sampai sekarang mereka mitra saya, gitu. Iya, iya. Ya. Akhirnya kita berada di penghujung pertemuan Pak Dadak karena ini sudah menjelang maghrib ini. Jadi kita harus persiapkan edisi berbuka. Maka teman-teman semuanya terima kasih atas kebersamaannya di Rumah Institut. Kali ini kita berada di Puspa Alam bersama Pak Dadak Subroto, pemilik dari nursery Puspa Alam. Dan saya Aska Mukminin mengucapkan salam sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.